Oke, teman-teman, selamat wow, selamat sore, apa kabar? Hari ini hari Sabtu 11 Oktober 2025. Ini posisi adik saya lagi pulang ke rumah. Gak tahu ya, katanya sih besok mau nonton apa basket atau apa gitu di Gor Bulungan, saya nggak ngerti. Pulangnya besok Senin sore, pulangnya jam 5 gitu. For your information ya, adik saya itu kuliah di IPB Bogor dan ngekos dia di sana di SKS Living di daerah Dramaga Bogor. Di daerah Dramaga Bogor, ya kan. Murah sih ngekos di sana, dekat sama IPB betulan. Iya. Nah, kalau saya nanti bakal ngekos di Depok. Itu pun kalau jadi saya nanti ngajar di Tunas Global ya. Doain ya teman-teman ya. Bukan, mas saya udah saya pilih kosannya di mana. Sebenarnya bukan kos sih itu namanya saya sewa apartemen. Sewa apartemen murah ya kan, dan di hunian yang juga murah gitu dan nempel sama stasiun. Dan dari sekolah juga lokasinya nggak terlalu jauh. Kan sekolahnya kan ada di Jalan Nusa Indah sana Pak, Pancoran Mas. Udah beda kecamatan ya. Kosan saya itu adanya di Beji ya. Sono ya lagi udah Pancoran Mas. Nah, dia udah beda. Nah, teman-teman, saya itu ke Depok itu bukan 1-2 kali ya. Kemarin itu terakhir saya ke Depok itu adalah kali yang ketiga, jujur. Kapan saya pertama kali ke Depok sebenarnya kalau dalam sejarah hidup saya tuh bukan 3 kali saya ke Depok ya, tapi dulu ya waktu kakak sepupu saya masih di Jakarta ya, ada banyak aktivitas di Jakarta kan. Wah, saya tuh boleh dibilang ya dikasih rumah tinggal lah sama saudaranya di sana tuh, di mana, di Depok teman-teman, di Grand Depok City, di Depok, di Grand Depok City gitu. Itu aslinya rumah saudaranya wak saya itu di Grand Depok City gitu. Itu juga kali pertama saya ke Masjid Kubah Mas on my own gitu. Bukan on my own sih, itu sama wak saya gitu. Jadi ya kalau hitungan yang ketiga itu adalah saya pergi ke Depok on my own gitu loh, dengan saya sendiri, dengan saya sendiri lah, intinya gitulah gitu. Nah, pertama kali saya ke Depok on my own itu tak lebih dari 10 tahun, yang udah 10 tahunan lebih yang lalu lah. Waktu itu pertama kali saya itu mau kepo sama depo KRL Depok. Ya, depo KRL Depok adanya di Pancoran Mas. Nah, jadi posisinya itu dia dari stasiun Depok itu masih lurus lagi, tapi gak lurus banget, enggak, belok kanan. Kalau kereta belok kanan dia. Kalau lurus terus banget itu sampai ke Bogor. Ya, sampai ke Bogor. Lurus terus lagi sampai sudah Sukabumi itu. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana cerita? Jadi itu pertama kali saya ke Depok itu. Nah, kali yang kedua itu pas mau
main ke Margo City itu pertama kali. Tapi itu tau nggak, saya sampai salah stasiun pemberhentian, berhenti di Margo City. Mestinya di Pocin berhentinya. Tapi karena waktu itu saya baru pertama, ya jadinya saya malah turunnya di UI, Universitas Indonesia. Dari Margo ke stasiun UI, dan itu saya naik angkot atau apa ya lupa. Itulah pokoknya. Dan sebaliknya kayak naik angkot deh. Iya, naik angkot saya ingat kok. Nah, kemarin tuh kali yang ketiga udah tahu kan, kalau mau ke Margo City turunnya di Pocin gitu. Kan seberangan stasiun Pocin sama Margo City dan Detos, Depok Town Square itu seberangan. Ya, di Jalan Margonda Raya. Jalan Margonda Raya tuh kalau di Jakarta tuh kayak Jalan Sudirman Tamrinnya lah gitu. Jalan Sudirman Tamrinnya, jalan protokolnya gitu. Jalan utamanya apa? Kota Depok gitu. Margo City itu kalau di Jakarta tuh kayak, kalau Grand Indonesia kejauhan ya, Pondok Indah Mall. Ya, kayak PIM atau kayak ini apa namanya, Plaza Senayan lah kalau di Jakarta. Itu. Jadi sekarang perkembangannya cepat juga ya. Margo City itu banyak tenan-tenan yang papan atas di sana. Ya kalau untuk kondisi saya sekarang belum kejangkau lah untuk belanja di Margo. Paling ntar buat saya ngekos, udah saya belum kejangkau saya beli apa utensils buat ngekos itu di Margo City. Ya, masih ini Pak, kantong fresh graduate Pak. Paling nanti belinya di Detos aja lah. Di Hypermart. Iya. Beneran loh. Saya ngomong beneran loh. I do mean what I say loh. Itu serius loh. I do mean what I say. Ya. Karena teman-teman kalau ke Margo City atau sama ke Detos itu ketara banget bedanya. Ketara banget teman-teman. Kalau Detos kan udah banyak kosong kan toko-tokonya. Bahkan udah banyak tutup. Time zone aja udah nggak ada. Ya. Paling sisa ya tinggal dikit doang. Yang di Detos, di bawah pun juga nggak, di deket-deketnya Hypermart itu ya, yang mulai kemarin 1 Oktober buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya, itu cuma tinggal dikit doang ya yang buka. Paling yang buka, yang masih banter buka itu selain di lantai bawah banget, itu lantai pas pintu masuk. Begitu ke atas udah mulai banyak sepi teman-teman. Iya, karena ya mungkin juga orang lebih milih online, atau nggak sanggup bayar sewanya, atau mungkin ada perkara dengan pihak manajemen Detos, kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi kayak apa ya, saya nggak bisa pikir gitu. Ketara beda banget teman-teman dengan Margo City. Waduh, saya aja rame banget pas kesana loh. Not because of that was on a Sunday gitu ya, enggak ada kaitan. Rame terus. Waktu saya pertama ke Margo City itu, it was not on a Sunday, tapi di hari lain. Saya lupa kapan harinya apa, tapi rame Margo City itu. Walaupun ya kita tahu sendiri, Margo City itu tadi saya udah bilang kan, kalau di Jakarta counterpartnya ya Pondok Indah Mall atau enggak Plaza Senayan. Kalau dengan Grand Indonesia atau Plaza Indonesia jauh lah, kejauhan. Ya paling setara dengan Pondok Indah Mall atau Plaza Senayan lah, ya kan, yang menjadi benchmarknya itu. Tau nggak, Margo City ya, saya lihat perkembangannya udah pesat banget loh. Musola aja sampai dipasang berapa? 3 apa 4. Yang paling gede itu di lantai
paling no. Yang paling gede itu ada lantai 2. Lantai 2. Paling gede itu musolanya. Sampai lantai 1 paling bawah. Margo City musolanya. Itu kan it was a great surprise gitu loh. Cepet banget perkembangannya. Padahal dulu ya rame tapi belum rame kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang ramenya udah kayak PIM teman-teman. Udah kayak Pondok Indah Mall Margo City. Enggak, saya bukan bermetafor di sini ya, tapi coba datang aja sendiri ke sana dan buktiin omongan saya. Makanya saya paling nggak suka kalau di tantang-tantang kayak gitu. Coba aja buktiin sendiri. Gitu. Nah, anyway ya. Kalau di Detos udah dah. Ketara banget banyak yang udah kosong. Cuma apa ya? Detos itu menangnya dia tuh ada apartemennya. Namanya Parkview Depok ya. Dia menang karena ada apartemennya. Parkview Depok namanya. Parkview Depok ya. Itu di atasnya Detos banget. Dan itu juga nempel sama stasiun Pochin, Pondok Cina gitu. Bedanya itu teman-teman. Kalau Margo City gak ada apartemen, dia adanya hotel, namanya Margo Hotel gitu. Nah, yang inceran saya awal Margo Residence itu ternyata 1 kilometer dari arah Margo City. Nggak mau saya kejauhan. Dia lebih dekatnya dengan stasiun UI gitu. Nah, kenapa pilihan saya jatuhkan ke Samastama Hatta? Karena memang dia nempel dengan Pochin, stasiun Pochin gitu. Dia tuh sistemnya dia kayak Transit Oriented Development, TOD gitu loh. Nah, itu yang membuat saya jatuh hati. Dan kebetulan saya baru pasang Travelio. Udah, saya lihat-lihat. Baru kemarin saya lihat unitnya. Ya bagus sih gitu. Ya untuk saya ngekos selama masa kontrak itu, ya saya bilang sih udah lebih dari cukup lah ya. Ya udah lebih dari cukup lah. Soalnya ya paling tergantung nanti bagaimana. Kan kalau misalkan saya startnya mulai Januari, kan berarti Februari saya pindah. Februari pas puasa loh. Ya kan? Pas puasa saya pindah ke sana. Gitu. Saya pindahnya tuh pas puasa, teman-teman. Paling enggak. Jadi pertama kali saya puasa bener-bener sendiri. Lebaran pun juga saya pilih nggak balik. Gitu. Nggak balik karena saya pengen ya beradaptasi lah dengan lingkungan baru dan pengen kenal juga dengan sesama penghuni Samastama Hatta itu. Jadi ya apa ya begitu teman-teman. Jadi saya lebih kalau memang minatnya memang di situ. Walaupun kalau untuk belanja ya harus ke Detos. Lebih dekat malah ke Detos. Tinggal masuk aja dari parkiran. Set Akot Maestornya ceper banget, lihat ya. Akot Maestornya ceper banget. Itu teman-teman. Ini juga R3-nya ceper banget, model stance. Tuh. Nanti lewat tuh. Model stance. Memang lagi digandrungin sih. Jadi gitu teman-teman. Jadi apa ya kalau saya boleh bilang ya,
Ya pokoknya begitu deh kayaknya. Jadi saya tuh udah tahu gitu. Paling nanti saya kalau ini kan di kosan nanti kan juga, maaf kata ya, ya kalau dibilang masak jarang. Paling saya masak cuma buat makan pagi, makan siang kan paling saya sekolah, saya sampai Jumat, dan Sabtu Minggu baru di kosan sampai sore. Kalian lempengin aja. Makanan paling saya frozen food, beli frozen food, Indomie instan. Ya bagi ya saya nggak hanya senang sama Indomie aja sih. Sarimi suka, Suksesi si 2 suka, Sarimi suka gitu. Ya paling itulah. Paling saya beli itu, ya kan. Terus apa? Ya udah. Ya. Kecuali kalau kepepet, saya paling beli pop mie yang lapar time. Kalau saya kepepet tuh baru. Misalkan saya udah telat nih, ya kan, telat karena sesuatu lah. Tapi jujur ya, benar-benar saya nanti ya, kalau saya ngajar nanti, saya itu ya benar-benar akan komit ngikutin apa yang diarah sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena mau nggak mau Depok itu kan wilayah Jawa Barat. Saya walaupun saya KTP Jakarta, saya kan ngajar di wilayah Jawa Barat, di wilayah Bapak Aing, walaupun saya warganya Mas Pram. Ya, mau nggak mau saya harus ikut apa yang diarahkan oleh Bapak Aing. Saya nggak bisa mau membawa apa yang diarah sama Mas Pram ke Depok, beda jurisdiksinya, beda ininya. Jadi paling saya nanti di sana nggak akan saya kasih PR, jujur ya. Saya nggak akan kasih PR, ya. Saya nggak akan kasih PR. Paling rencana saya udah ada semua, study plan-nya udah ada semua. Jadi udah tinggal jalan, tinggal saya sign kontrak, udah tinggal jalan aja, ikutin apa yang diarahkan sama Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi gitu. Nggak boleh ada PR, saya nggak kasih PR, tapi diganti dengan kegiatan yang meningkatkan kualitas, kreativitas, dan karakter siswa-siswi. Jadi saya bilang ya itu nanti gimana saya inilah berkreasikannya lah, gitu kan. Ya saya nggak akan kasih PR, nggak akan. Cuma saya nanti akan komunikasi dulu sama pihak sekolah, sama orang tua, bahwa saya mau orang tuanya juga mendukung apa yang saya gagas, mendukung apa yang saya ini, yang saya sebut student centered education, dan inline dengan yang dimaukan oleh Pak Gubernur KDM. Itu aja. Jadi saya mau orang tua juga ikut partisipasi dalam mendidik, dalam meningkatkan kreativitas karakter dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya di rumah gitu. Dan nanti saya ada call gitu, ada ya meeting dengan orang tua gitu. Jadi benar-benar saya semua kerja selesai di sekolah. Jadi nggak akan ada yang numpuk saya bawa pulang ke kosan, nggak akan gitu, nggak akan. Jadi benar-benar semua saya enikan di rumah. Saya benar-benar di sekolah. Begitu keluar dari sekolah, dah, the business is only for myself. Ya, anak-anak yang itu none of my business. Kalau anak sudah di luar dari sekolah, none of my business. It's their parents' business. It's their family's business. Ya, it's their family's charge. Ya, dah. Kalau saya begitu. Jadi saya mau orang tua juga aktif dalam anaknya itu nanti bisa bahasa Inggris. Jadi nggak cuma orang tua kayak pekerjaan rumah terus orang tua yang ngerjain. Namanya bukan anaknya yang belajar, orang tuanya belajar. Nah itu kan nggak efektif. Saya nggak mau itu. Ya. Memang kadang-kadang kita harus melakukan satu
satu terobosan, tapi kan saya tahu sendiri lah, saya tahu diri lah. Untuk melakukan satu terobosan di Indonesia ini kan memang tantangannya luar biasa, teman-teman. Memang tantangannya luar biasa. Apalagi sistem pendidikan kita yang ibaratnya, mohon maaf ya, arahnya nggak jelas mau kemana. Ya, arahnya nggak jelas mau kemana. Ditambah lagi mismanagement udah keseringan terjadi. Dan tiap ganti menteri ganti kebijakan, tiap ganti menteri ganti kebijakan, dan terlalu berpusat kepada administratif gitu loh. Nah, ini yang saya mau dobrak gitu loh. Ini yang saya mau bakar gitu loh. Tradisi lama seperti itu mau saya buang jauh-jauh. Jadi diganti dengan sebuah tradisi yang berpusat kepada peserta didik. Tapi ya tentu saya akan melakukan itu nggak langsung bok gitu. Enggak, saya bukan untuk validasi, enggak ya. Kalau ada pro dan kontra pasti itu biasalah, biasa. Ada yang ini biasalah gitu. Mas saya tahu bagaimana cara untuk menjadi office politician yang efektif gitu, dan menjadi office mafia yang benar tuh gimana gitu. Ya, itu aja. Sedikit men-sharing dari saya. Terima kasih udah nonton. Selamat sore, sampai jumpa dan see you around.